Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT atas segala limpah karena nikmatnya. Karena dengan nikmat-nikmat itulah kita semuanya dapat bersama-sama di petang hari ini. Dan kita berharap dengan kesyukuran kita Allah Ta'ala semakin sempurnakan nikmatnya, Allah Ta'ala limpahkan ampunannya, dan Allah Ta'ala senantiasa menjaga, memelihara, melindungi kita semuanya dari berbagai macam musibah, bencana, dan fitnah, dan kita nantinya dapat bertemu dengan masalah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan memulai kembali pembahasan pertama kali dalam kitab fikih sunnah yang dulu pernah kita pertama kali bahas kajian ini di pertengahan tahun 2010. Nah, kita mulai pengajian ini, kitab ini mulai tahun 2010. Masih ingat betul itu? Berarti sudah berapa puluh tahun. Sekarang sudah 2024. Jadi kita atas permintaan panitia mulai lagi dari bab pertama, yaitu bab taharah. Nah, karena ini pengulangan-pengulangan, kita sepanjang pembahasan kita ini kita buka pertanyaan gitu. Jadi selama perjalanan kita nanti ada pertanyaan, langsung saja bertanya untuk memperdalam lagi sisi-sisi mana yang perlu kita ketahui dalam bab taharah ini. Kenapa bab taharah ini selalu di dalam kitab-kitab fikih dijadikan bab yang paling pertama? Karena kunci dari diterimanya ibadah orang Islam itu bermula dari bab taharah ini. Taharah itu artinya bersuci. Dan tidak ada agama lain, tidak ada satupun agama lain di dunia ini yang paling peduli terhadap kebersihan, terhadap kesucian melebihi dari agama Islam. Tidak ada. Cari agama manapun yang paling peduli dengan kebersihan, kesucian yang melebihi Islam. Tidak ada. Bahkan dalam sehari semalam itu tidak kurang dari 5 kali kita diperintahkan untuk bersuci. Paling tidak bersuci dari hadas kecil. Tidak ada agama lain sampai 5 kali begitu. Dan itu kalau melakukan sholat yang wajib saja, belum sholat-sholat yang sunnahnya, qiyamul lailnya, tahajudnya, witirnya, duhanya, kemudian hajatnya, taubatnya, banyak lagi, bisa jadi berkali-kali. Dan itulah perbuatan yang paling disukai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai hamba-hambanya yang senantiasa bersuci, yang senantiasa bertobat. Jadi bertobat dan bersuci ini amal ibadah yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, tidak boleh ada satu orang mukmin pun, satu orang muslim pun, satu orang Islam pun yang di dalam rumahnya tidak tersedia air bersih, yang tidak tersedia air mengalir. Jadi itu intinya dari pelajaran at-taharah ini. Semua orang Islam dimanapun mereka berada, mau di gunung, mau di bukit, mau di dataran rendah, di dataran tinggi, mau di laut, mau di darat, mau di kota, mau di desa, setiap rumahnya harus ada air mengalir. Tapi kalau agama lain nggak masalah, nggak ada air nggak masalah. Tapi kalau orang Islam harus ada, karena itu untuk syarat bersuci.
Bagaimana dia menegakkan sholat-sholatnya kalau tidak ada air yang mengalir dalam rumahnya? Oleh karena itu, agama satu-satunya yang menjadikan alat bersuci yang paling utama yaitu air, melainkan agama Islam. Kalau sekiranya tidak ada air, barulah kemudian mencari alternatif yang berikutnya, yaitu tanah atau debu. Nah, nggak ada agama lain yang memberikan alternatif seperti itu. Makanya umat-umat yang dahulu, ketika dia hendak bersuci, kalau nggak ada air, dia harus mencari sampai dapat air. Nggak ada alternatif yang lainnya. Tapi kalau agama ini diberikan keringanan, yaitu bisa mencari alternatif yang lain berupa debu. Tapi yang paling utama dan yang paling pertama adalah air terlebih dahulu. Oleh karena itu, pembahasan air ini dalam fikih Islam itu bermacam-macam. Berbuku-buku kitab fikih yang membahas masalah air saja. Dan berbeda-beda pendapat di kalangan para ulama. Tapi karena kami dulu mempelajari kitab ini sejak sekolah, sejak kuliah gitu ya, maka kami cenderung untuk mengambil buku ini sebagai rujukan. Dia sangat mudah, sangat ringkas, sangat menjadikan semua urusan itu terbuka, terurai gitu. Namanya Fikih Sunnah. Fikih Sunnah, karangan Syekh Sayyid Sabiq. Jadi ini yang kita jadikan sebagai buku rujukan. Ada sudah banyak di Indonesia terjemahan dari buku-buku ini, namanya Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Kalau kami sangat menyarankan, paling tidak bisa rumah punya satu set buku ini. Kalau buku bahasa Arabnya ada 3 buku ini, 3 jilid. Kalau sudah diterjemahkan, kalau nggak salah itu ada 12 jilid setebal buku ini. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12 karena terjemahan. Tapi kalau aslinya cuma 3 buku ini saja. Jilid 1, jilid 2, jilid 3. Nah, pembahasan toharah, yakni bersuci dari najis, bersuci dari hadas, itu adalah bab yang pertama. Dan yang pertama kali dibahas adalah al-miyah wa aqsamuha, air dan bagian-bagiannya. Itu pertama kali dibahas dalam buku ini. Maka orang Islam tidak bisa lepas dari air. Pasti segala sesuatunya itu dalam sehari semalam tidak akan bisa lepas dari air. Oleh karena itu, pembahasan air ini menjadi sangat utama dan yang pertama. Nah, al-qismul awal minal miyah, air itu dibagi bermacam-macam di dalam agama dalam fikih Islam ini. Bagian yang pertama, air itu disebut dengan air mutlak. Air mutlak. Air mutlak itu kalau diterjemahkan itu pure water atau air yang murni gitu. Yang kalau diteliti, dikaji di laboratorium gitu, itu memang air murni. H2O kalau bahasa kimianya itu namanya air mutlak. Nah, hukumnya suci. Hukum air ini ada, setiap air mutlak adalah suci. Air annahu tahirun fi nafsihi wa mutahhirun li ghairihi. Artinya, air ini suci zatnya itu suci, di dalam dirinya itu suci, dan juga bisa mensucikan yang lainnya. Bisa dipakai untuk bersuci, menghilangkan dari hadas besar, bisa dipakai untuk menghilangkan najis dan seterusnya. Hadas kecil, hadas besar, dan najis. Dan air yang mutlak ini ada beberapa jenisnya. Di sini disebutkan ada 4 jenis. Air mutlak itu bersumber dari 4 jenis ini. Yang pertama, ma'ul matari wassalji wal baradi. Air yang turun dari langit berupa hujan, berupa embun, berupa salju. Itu adalah air mutlak. Dan Allah SWT memang menyebutkan demikian gitu.
Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan diturunkan ke atas kalian dari langit berupa air untuk kalian bersuci dengannya. Jadi Al-Quran tepat-tepat menjelaskan masalah ini. Dan juga firman Allah, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang suci. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah, adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza kabbara fi salati sakata hanihatan qabla al-qira'ah. Faqultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi ara'aita sukutaka baina takbir wal qira'ah ma taqul. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sholat bertakbir takbiratul ihram, dia berdiam sebentar sebelum membaca ayat Al-Quran. Lalu kemudian setelah selesai sholat, saya bertanya, ya Rasulullah, demi jiwa ibu dan ayahku, saya menyaksikan Anda terdiam setelah takbir sebelum membaca Al-Quran. Apa yang Anda baca? Lalu Nabi SAW menjawab, saya membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa as-sawbul abyad min ad-danas. Allahumma salli min khataayaya bis-salji wal ma'i wal baradi, atau sejenis dengan itu. Hadis riwayat jamaah. Nah, ini menunjukkan bahwa ada air yang disebut oleh Nabi SAW dalam doa iftitah itu untuk membersihkan kotoran-kotoran itu dengan salju, dengan air, dan dengan embun. Nah, jadi ada tiga ini. Itu sumber dari air mutlak, tiga itu. Setiap yang turun dari langit. Jadi hujan, embun, atau salju. Yang kedua, yang termasuk dalam air mutlak adalah ma'ul bahri, air laut. Nah, air laut ini itu air mutlak, suci dirinya sendiri dan bisa dipakai untuk bersuci, untuk alat membersihkan sesuatu. Nah, ini diterangkan oleh hadis Abu Hurairah. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami ini pelaut, gitu ya, narkabul bahr, kami selalu merantau di laut. Sedangkan kami membawa sedikit air. Faitawadana bihi atasna. Kalau saya pergunakan untuk berwudu, pasti kami akan kehausan. Afana tawaddu bima'il bahri. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, huwa at-tahuru ma'u al-hillu maitatuhu. Laut itu airnya suci dan bangkainya pun halal. Jadi setiap binatang yang darat yang hidup di laut itu kalau ditangkap kemudian mati, maka itu tetap halal. Jadi tidak perlu disembelih kalau binatang yang dari laut itu. Nah, di sini menunjukkan bahwa air laut itu bukti dia suci. Dan airnya pun mensucikan binatang yang ada di dalam laut ini, gitu. Itu yang kedua, air mutlak. Yang ketiga, ma'u Zamzam, air Zamzam. Dan Zamzam ini juga selain Zamzam yang ada di Masjidil Haram, juga setiap sumur yang mengeluarkan sumber mata air itu juga disebut dengan Zamzam. Maksudnya dalam hadis ini, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a bi sijrin min ma'i Zamzam fashariba minhu wa tawadda. Suatu ketika Rasulullah SAW meminta untuk diambilkan satu ember air Zamzam, lalu kemudian beliau minum dari air itu dan digunakan untuk berwudu. Artinya itu petunjuk bahwa air Zamzam itu juga suci. Maka di tempat yang selain Mekah Madinah ada sumur yang mengeluarkan sumber mata air, itu juga bagian dari air yang suci. Jadi apa tadi? Air yang dari langit, air dari laut, air dari sumur atau Zamzam. Yang ketiga, yang keempat, al-ma'ul mutaghayyir bitulil maksi, air
yang kemudian berubah warnanya karena lama terdiam, lama tergenang, dengan sebab karena tempatnya atau bercampurnya dengan sesuatu yang tidak bisa dilepaskan darinya, seperti at-tahlab, lumut, seperti daun-daun pohon, seperti tanah yang bisa bercampur dengan air itu, gitu kan? Maka itu juga bagian dari air mutlak. Wal aslu fi hadzal bab anna kullama yasduqu alaihi ismul ma mutlaqan an at-taqyid yasihhu at-tahur bihi. Dan dengan itu setiap air yang itu airnya murni lalu kemudian bercampur dengan sedikit bahan-bahan yang mempengaruhi air itu, seperti daun, seperti lumut, seperti kayu, seperti tanah, maka tidak menjadikan air itu kotor atau tidak menjadikan air itu najis, maka tetap dianggap sebagai air mutlak. Seperti kalau kita ketemu sungai, ketemu danau, ketemu tasik, itu kan air tergenang dalam jumlah yang besar, mengendap di situ, ada banyak daun-daun, maka daun yang paling dominan itulah yang akan mempengaruhi warna air. Kalau daunnya itu merah, maka menjadi merah. Kalau daunnya hijau, menjadi hijau. Kalau daunnya coklat, menjadi coklat. Air yang tergenang lama di suatu danau atau di suatu tasik itu berubah warnanya, tetap disebut dengan air mutlak. Itu air mutlak yang pertama. Dan agama ini secara detail, secara rinci menyebutkan satu persatu, tidak ada yang tertinggal. Jadi kalau kita bingung apakah ini air mutlak atau enggak, masuk ke dalam bab ini enggak. Yang keempat itu imma dari langit, imma dari laut, imma dari sumur, atau imma dari danau atau tasik gitu. Itu semuanya air mutlak. Itu pembahasan yang pertama, yang dulu sekali kita pernah bahas ini. Yang kedua, yang disebut dengan al-ma'ul musta'mal, air yang terpakai. Wa huwa al-munfasil min a'dha'il mutawaddi' wal mu'tasil, yaitu air yang terlepas setelah digunakan untuk membasuh tubuh, baik ketika berwudu atau ketika mandi. Dan hukumnya air itu tetap suci seperti air mutlak. Nah, ini mungkin agak berbeda dengan pembahasannya ini dengan buku-buku yang lain. Sawaan bisawain, sama tepat-tepat. Air itu selama tidak bercampur dengan najis, maka air itu tetap suci. I'tibaran bil asal, sebagaimana asalnya air mutlak ya suci. Haitsukana tahuran, bersih. Walam yujad dalilun bi khurujihi an tahuriyatihi, tidak ada satu keterangan pun, satu bukti dalil pun yang menerangkan bahwa air itu berubah menjadi najis. Nah, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Ar-Rabi' atau Ar-Rubayyi' binti Muawwid. Dia menceritakan tentang cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, setelah membasuh muka, membasuh tangan, kedua tangan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dengan apa yang tersisa dari air wudhu yang ada di tangannya itu. Jadi masih ada air yang ada di tangannya itu, diusapkan di kepalanya begini. Kemudian diusapkan di telinganya juga begitu. Berarti sisa dari apa yang anggota tubuh itu tidak menjadikan sebagai air yang tidak boleh untuk dipakai gitu. Dan juga anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu min fadli ma'in kana biyadihi. Rasulullah SAW dalam berwudu selalu mengusap kepalanya itu dengan sisa-sisa air yang ada di tangannya. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam lakiyahu, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abu Hurairah di satu jalan. Abu Hurairah di ujung jalan, Rasulullah di ujung jalan. Lalu kemudian tiba-tiba
Abu Hurairah ini dalam keadaan junub, belum bersuci, belum mandi gitu. Maka fan khanasa minhum, maka dia berpaling cari jalan yang lain gitu. Lalu kemudian dia pergi mandi, baru kemudian datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya, "Aina kunta ya Abu Hurairah? Kemana kamu tadi wahai Abu Hurairah?" Faqala, lalu berkata, "Kuntu junuban." Saya ketika itu sedang dalam keadaan junub ya Rasulullah. Saya tidak suka untuk menemani Anda sedang saya dalam keadaan tidak bersuci. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Subhanallah, innal mu'min la yanjis." Subhanallah, mukmin itu tidak najis, tetap suci, gitu kan. Artinya, disitulah kemudian dalilnya, petunjuknya adalah apa saja yang tersisa dari anggota tubuh kita itu bukan berarti menjadi najis, dia tetap suci, gitu. Nah, inilah kemudian yang agak berbeda dengan yang kita pelajari di sekolah-sekolah, bahwa air mustakmal itu tidak boleh dipakai, begitu. Air mustakmal tidak boleh dipakai kecuali kalau air itu dalam jumlah yang banyak. Tapi pernyataan itu tidak didukung oleh dalil. Nah, sementara disebutkan dalam kitab ini, karena kita memakai kitab ini, bahwa tidak ada halangan air itu maupun banyak maupun sedikit, kalau itu dari sisa wudhunya orang Islam ya tetap suci. Bagaimana mungkin dijadikan sebagai najis atau bahkan makruh sekalipun, gitu kan? Sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri menggunakannya itu untuk membasuh anggota tubuh yang lainnya, gitu. Saya ingat itu waktu kecil, kalau ibu saya habis berwudu, lalu kemudian kecipratan air wudu kita, marah dia. Itu nggak boleh kena tubuh karena itu mustakmal, gitu. Padahal waktu itu kita masih kecil-kecil gitu. Oh gitu, jadi air mustakmal itu nggak boleh dipakai gitu, atau nggak boleh kena tubuh orang lain. Nah, ternyata ya memang dalam pembahasan fikihnya sangat jelimet. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ada yang membolehkan kalau airnya banyak dan tidak membolehkan kalau airnya sedikit. Banyak sekali keterangan-keterangannya, tapi dalil hadisnya tidak ada. Oleh karena itu dalam buku ini dikatakan selama air mustakmal itu sisa dari orang Islam, maka itu tidak menjadikan najis. Makanya karena pembahasan ini rumit panjang gitu ya, akhirnya ada sebagian yang berdalilkan bahwa ada syaratnya dua kullataini, dua kullah. Kalau di kampung-kampung itu air yang dipakai untuk berwudu itu harus tertampung dalam jumlah yang banyak, barulah kemudian itu boleh dipakai untuk berwudu rame-rame. Jadi walaupun airnya itu setelah dipakai wudu jatuh ke kolam itu juga nggak masalah, gitu. Yang menjadi permasalahan mereka adalah apabila airnya itu sedikit. Tapi untuk menjadikan air itu kemudian tidak boleh dipakai untuk berwudu lagi, tidak boleh dipakai bersuci lagi, nggak ada dalilnya. Hanya pendapat-pendapat para ulama saja. Maka pendapat para ulama mengatakan air mustakmal boleh dipakai bersuci. Ada yang mengatakan air mustakmal boleh dipakai untuk bersuci. Karena dalil yang Nabi SAW sebutkan tadi itu merupakan petunjuk bahwa orang mukmin tidak najis. Kenapa air yang dipakai setelahnya itu menjadi hukum berbeda, gitu. Jadi air mustakmal ini selama itu dari sisa tubuhnya orang Islam, maka tidak mengapa, boleh dipakai. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-ma'ul ladzi khalatahu tahirun kas-sabun waz-za'faran wad-daqiq wa ghairuha min al-asya' allati tanfaqu anha ghaliban. Air yang bercampur dengan sesuatu yang bersih, seperti bercampur dengan sabun, bercampur dengan minyak wangi atau daun-daun wangi, kapur barus, bercampur dengan tepung dan yang lainnya yang itu sudah menyatu, nggak bisa dipisahkan lagi, gitu. Nah, hukumnya itu tetap suci, dianggap suci. Madama hafidhan lil itlaqihi, selama air itu masih terjaga kemutlakannya. Maksudnya gimana? Air itu betul-betul air mutlak, air yang murni, tetap tidak terpengaruh dengan yang lainnya. Nah, suatu
ketika saat ada yang meninggal, ketika itu yang meninggal adalah putrinya Nabi SAW, namanya Zainab. Anak yang pertama itu meninggal, maka Nabi SAW perintahkan kepada para ibu untuk memandikan putrinya ini. Para ibu itu diperintah oleh Nabi SAW, ilsilniha salasan aw khamsan aw aksar min dzalika in ra'aitunna. Basuhlah dia, mandikanlah dia sebanyak 3 kali atau 5 kali atau berapa kali yang kalian anggap itu lebih baik gitu ya. Dengan air yang bercampur dengan daun bidara. Daun bidara itu supaya air itu wangi gitu. Wa ja'alna fil akhirah kafuran, dan di siraman yang terakhir campurkan air itu dengan kapur barus supaya lebih wangi lagi gitu. Au syai'an min kafur, atau dari campuran kapur barus itu. Fa idza faragna fa'adhinni, apabila sudah selesai maka kabarkan kepadaku. Nah, di sini Nabi SAW perintahkan untuk memandikan mayat itu dengan air yang dicampur dengan daun bidara, air yang dicampur dengan kapur barus. Nah, selama air itu bercampur dengan sesuatu yang bersih yang tidak mempengaruhi kemutlakan air itu, maka air itu tetap dianggap sebagai air mutlak. Ya, kalau cuma dicampur dengan satu helai daun, dicampur dengan satu ketul kapur barus, masih terjaga kemutlakannya itu. Gitu. Jadi tergantung campurannya. Kalau campurannya itu lebih banyak, lebih dominan, maka itu sudah hilang kemutlakan air. Maka air itu tergantung, kalau yang bercampurnya itu yang bersih, maka dia tetap bersih, tapi tidak dipakai untuk bersuci. Nah, contohnya apa? Contohnya air teh atau air kopi atau air susu. Nah, air itu ketika dicampur dengan kopi, maka kopinya lebih dominan, sehingga tidak disebut lagi dengan air mutlak. Kemurniannya sudah berubah air itu. Nah, kalau bercampur dengan air suci, dengan sesuatu yang suci, maka airnya tetap suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa memperdalam lagi ya. Itu jenis yang ketiga. Yang keempat, al-ma'ul ladzi la qatahu an-najasa, air yang bercampur dengan sesuatu yang najis. Nah, bagaimana air yang bercampur dengan sesuatu yang najis ini? Yang pertama, bahwa najis itu merubah sifat air itu karena sudah bercampur. Entah itu rasanya, entah itu warnanya, entah itu baunya. Salah satu ini, apabila merubah air itu menjadi berubah, entah itu warnanya, entah itu rasanya, entah itu baunya, maka air itu menjadi najis, tidak boleh dipakai. La yajuzu at-tatahhur bihi ijma'an. Ijma', sepakat para ulama menyebutkan tidak boleh dipakai untuk bersuci. Air itu sudah menjadi najis. Saya ingat dulu waktu di kampus itu ada kucing melompat ke sumur karena dia mencari kawannya gitu. Ternyata dia melihat sumur itu ada kucing di dalamnya. Maksudnya bayang-bayang dia gitu. Langsung terjun ke bawah itu, mati di bawah situ. Sampai air itu jadi bau. Nah, itu kalau sudah bau-bau kayak begitu, air pun menjadi najis karena sudah merubah salah satu dari sifatnya itu. Maka cara membersihkannya ya harus dikuras sampai hilang baunya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ayyab qalma ala itraqihi. Ketika sesuatu yang najis itu mencampuri air, tapi air itu tidak berubah, rasanya tidak berubah, baunya tidak berubah, warnanya juga tidak berubah, karena sedikit sekali yang mencampurnya itu, maka yang seperti ini hukumnya tetap suci dan tetap boleh dipakai untuk bersuci. Jadi yang sedemikian itu karena ada kisah dulu di Madinah itu baru selesai bangun masjid, tiba-tiba datang orang Badui, orang dari kampung berkunjung ke Madinah, kencing di pojok masjid. Nah, bau yang baru selesai dibangun itu, maka orang-orang pun faqama ilaihin nas liyaqaubi, orang-orang mau menangkap, mau memukul orang ini. Ya, enggak
nggak sopan, kurang ajar, masa kencing di masjid ketika itu. Tapi Nabi SAW kemudian bersabda, da'uhu, biarkan. Wa ariku ala baulihi sajalan minal ma, siram di atas air kencingnya itu dengan satu timba air, au danuban, atau satu baldi gitu, min ma'in, dari air. Fa inna ma bu'istum muyassirin wa lam tub'asu mu'assirin, karena kalian ini diutus untuk memberikan kemudahan, bukan untuk mencari kesusahan gitu. Jadi artinya najis itu apabila disiram dengan air banyak, lalu kemudian air itu mendominasi, air yang beternak ini mendominasi dari najisnya itu, maka najis itu dengan sendirinya akan suci gitu. Wah, ini luar biasa kisah-kisah seperti ini. Sehingga Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Hasan Al-Basri, dan Ibnu Musayyib, Ikrimah, Ibnu Abi Layla, semuanya berpendapat bahwa karena air ini menjadi suci, dan itu merupakan mazhab sebagian besar para sahabat, dan juga seperti apa yang dikatakan oleh Imam Malik, sebagian oleh Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i. Dan hadis yang berikutnya, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilul khabas, apabila air itu sudah mencapai 2 kullah, maka air itu tidak berubah menjadi najis. Nah, definisi 2 kullah itulah kemudian menjadi banyak perdebatan di kalangan para ulama. 2 kullah itu ketika lebar dan panjangnya itu tidak kurang dari 1 hasta. 1 hasta itu antara ujung jari ini dengan sikut. Nah, ini 1 hasta. Tapi ukuran hasta kan beda-beda orang, beda panjangnya. Nah, itu satu yang menjadi perdebatan. Lalu kemudian orang India, ini sebenarnya bahasa hasta itu diambil dari bahasa India, karena peradaban India dahulu selalu menggunakan ukuran itu hasta. Sementara kita ini ya, akhir-akhir ini sudah banyak berubah ukuran-ukuran itu, tidak dengan hasta lagi, tapi bisa jadi sentimeter, bisa jadi inci, bisa jadi yard, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya para ulama mengambil kesimpulan sekitar 0,5 meter, karena 1 hasta itu diambil rata-rata 45 cm, berarti 0,5 meter. Nah, itu 0,5 meter panjang, 0,5 meter lebar. Nah, air yang ada di dalam itu sudah dianggap sebagai 1 kullah. Nah, kalau ada 2 berarti kullatain. Nah, itulah yang kemudian di kampung-kampung itu kolam untuk wudhu itu berbeda-beda. Ada yang sangat luas, ada yang kecil, ada yang saking luasnya itu ditepuk di ujung, nggak bergerak di ujungnya sana itu, saking luasnya. Nah, saya pernah menyaksikan itu di Kuala Lumpur, Masjid Tabligh di Sri Petaling itu luas sekali tempat wudhunya itu, memang dibuat luas gitu. Nah, setiap orang itu wudhu di situ. Nah, wudhu di situ, airnya pun masuk ke dalam situ juga gitu. Ya, karena luasnya itu, maka itu tidak menjadikan berubah hukum air tersebut. Nah, satu-satunya agama yang banyak membahas permasalahan air ini hanya Islam. Sangat peduli dengan kebersihan, karena air ini menjadi sumber kekuatan orang Islam. Pernah dulu ada penelitian di Amerika, di Florida, hospital rumah sakit Florida itu, ternyata kenapa orang Islam itu bersuci dengan air? Karena air itu alat yang paling efektif untuk mengembalikan kekuatan seseorang. Nah, kenapa satu-satunya agama setelah orang itu berhubungan gitu ya, kenapa diperintahkan untuk mandi dengan air gitu, mandi besar lagi? Karena setelah mandi besar itu ternyata setelah diteliti, orang itu kembali kekuatannya 100%. Maka dia tidak terpengaruh dengan tenaga yang terkurasnya itu, tapi dia kemudian fresh kembali, bisa beraktivitas maksimal kembali. Tapi kalau orang itu tidak mandi menggunakan air, maka dia akan sepanjang harinya itu lemah, lemes, tidak maksimal gitu. Nah, itu penelitian seperti itu mengagumkan gitu.
Sehingga agama ini sangat peduli dengan pembahasan air. Mana air yang boleh dipakai bersuci dan mana yang tidak. Mana air yang bisa suci dan mensucikan, dan mana air yang hanya suci untuk dirinya tapi tidak boleh dipakai bersuci, dan mana air itu disebut dengan air najis atau mutanajis. Wah, ini menarik, ini sangat mengagumkan. Tidak ada ilmu yang lain mengajarkan demikian, hanya Islam. Tidak ada agama lain yang membahas masalah seperti ini, hanya Islam. Maka kita sebagai orang Islam harus tahu. Nah, kami persilakan. Ada yang bertanya tentang bab-bab air ini, karena ini penting sekali. Silakan, Pak. Ada yang berwudu di kamar mandi. Jelas. Iya, berwudu di kamar mandi. Jadi karena air, semua air mutlak itu adalah sifatnya suci dan mensucikan. Kalau kami memahami dari ayat-ayat ini, tidak ada masalah mau berwudu di kamar mandi, karena air itu sifatnya akan membersihkan gitu. Kalau di kamar mandi itu tidak kita khawatir ada najis dan sebagainya, kan ada air itu kan membersihkan gitu, mensucikan. Jadi proses itu karena proses untuk orang buang sana. iya. Tapi kan tidak mempengaruhi kesucian air, hanya tempatnya aja. Iya, jadi tidak mempengaruhi sedikit pun kesucian air, hanya tempatnya. Nah, kalau kloset itu selalu dijaga kebersihannya, selalu disiram, bahkan alat-alatnya pun terbuat dari benda-benda yang bagus seperti Electrolux gitu kan, bahkan bisa lebih bersih, lebih kinclong lagi daripada di luar toilet itu gitu. Jadi tidak mempengaruhi keabsahan seseorang berwudu di tempat toilet itu, selama air yang digunakan air mutlak. Jadi disitulah kemudian kita dianjurkan yang namanya toilet ya harus ada air mengalir, air mutlak mengalir, itu tetap akan suci dan mensucikan. Bagaimana kita khawatir ada kesan-kesan kencing dan sebagainya, itu karena ada air mengalir akan membersihkan semuanya itu gitu. Makanya orang Islam paling peduli dengan kamar mandinya. Tidak boleh sampai tergenang, tidak boleh sampai ada bau, tidak boleh sampai ada suasana yang kemudian menjijikkan, karena itu mempengaruhi kejiwaan gitu. Maka ya apalagi kalau di hotel-hotel itu kan bisa jadi toiletnya itu lebih bersih daripada di luarnya gitu. Nah, seperti itulah yang diinginkan oleh Islam ini, masing-masing menjaga kebersihan itu gitu. Jadi intinya bersih, bukan masalah tempatnya, bersihnya itu gitu. Nah, memang ada keterangan 3 tempat kita tidak boleh melakukan ibadah, melakukan sholat maksudnya, yaitu toilet ini, kamar mandi ini, kemudian tempat sampah dan tempat kuburan. Yang tidak boleh di situ adalah melakukan sholat. Tapi kalau kita berwudu nggak ada salahnya. Memang itu tempat air untuk bersuci gitu. Nah, ini menarik nih karena orang bisa jadi ragu gitu. Masa iya sih wudu di tempat toilet begini? Ya nggak masalah selama air yang digunakan itu air mutlak, air bersih, air mengalir, air yang mensucikan gitu. Lalu bagaimana kalau memercik di tempat lubangnya itu, yang di situ tempat kotoran, tempatnya nggak masalah karena itu sudah di-flush, sudah diguyur. Jadi paling tidak dalam Islam itu jumlah najisnya itu dibersihkan dengan 3 kali. Rasulullah itu selalu mengajarkan tidak kurang dari 3 kali gitu kan. 3 kali jumlah dari najis tersebut gitu. Itu paling tidak gitu. Nah, ini satu gayung itu yang melebihi dari kencing kita sendiri. Jadi di situ ada jaminan sudah suci gitu. Kita tidak boleh ragu dalam hal ini. Yakin bahwa kencing kah apakah kalau sudah disiram pakai air melebihi dari 3 kali siraman itu sudah selesai, sudah suci kembali gitu.
Jadi intinya jangan sampai kita ragu dalam hal kesucian ini, karena ragu-ragu itu salah satu dari godaan setan, gangguan setan kepada orang-orang yang ya bukan seorang selain Islam. Orang selain Islam nggak peduli, tapi kepada orang Islam gitu. Jadi kita harus yakin, termasuk dalam hal menjaga kesucian, termasuk dalam hal menjaga kebersihan. Makanya kalau ada orang yang ragu itu Pak setan paling suka mengganggu. Nah, Ibnu Qudamah pernah menceritakan ada salah seorang bertanya kepadanya, ya Syekh, saya ini orang yang paling banyak ragu. Kalau berwudu itu nggak cukup 3 kali, berkali-kali baru yakin gitu. Ini sudah bersih belum? Ada najis lagi gak nih? Gitu kan, sudah 3 kali itu nggak cukup juga. Kadang sampai 10 kali, 10 kali gitu. Terus kemudian kadang 10 kali pun masih ragu juga. Akhirnya saya pun kata orang bertanya itu masuk ke dalam kolam itu, baru yakin kalau sudah basah semua gitu. Oh iya, tapi belum selesai nih. Oke, ya silakan jawab. Kalau kita mandi, Iya. habis mandi kan wudhu. Sebaiknya wudhu itu pakai baju dulu atau setelah mandi langsung wudhu jadi boleh belum pakai baju? Iya. Jadi kan mandi itu kan menghilangkan hadas besar ya. Sementara saat kita mandi saja boleh kita membuka baju semuanya dengan syarat ruangan itu harus ditutup. Jadi ada dinding, ada pintu penutup. Nah, boleh melepaskan semua baju. Tapi dulu nggak ada kamar mandi yang tertutup, itu selalu open gitu kan. Karena itu pemandian umum. Ya kan, di kampung-kampung itu pemandian umum itu kan. Nah, orang tua kita mengajarkan pakai kain untuk menutup aurat kita itu. Tapi sekarang sudah gak zamannya begitu. Kita sudah punya kolam, sudah punya pintu, sudah tertutup itu, boleh membuka aurat yang punya kita sendiri juga kok. Emang boleh melihat aurat kita? Itu bid'un minka, itu bagian dari tubuh sendiri, gak masalah gitu. Yang nggak boleh itu kalau dikilik-kilik kayak itu nggak boleh ya gitu. Tapi kalau sekedar itu saja boleh. Nah, kalau mandi juga boleh, maka wudhu pun boleh selama itu tertutup. Itu aja syaratnya. Jadi boleh Pak berwudhu di kamar mandi dalam keadaan kita belum memakai kain, boleh. Yang harus memakai kain itu kalau kita mandi di tempat terbuka, tempat umum, pemandian umum, nah itu harus pakai kain, nggak boleh tidak itu. Gitu. Nah itu ada kisahnya, itu kisah Nabi Daud tentang masalah itu. Nah itu menarik itu kalau kita nanti bahas secara panjang lebar. Intinya boleh. Selama ini kita nggak tahu, jadi kalau mandi pun harus pakai kain dan sebagainya, walaupun itu sudah tertutup ya nggak masalah. Tapi nggak ada dosanya, nggak ada salahnya kalau di tempat itu tertutup kita buka semuanya, nggak masalah. Gitu. Iya, mungkin yang dilarang itu dalam bacaan-bacaannya itu kan. Jadi membaca ayat-ayatnya itu yang nggak boleh. Makanya ibadah di dalamnya nggak boleh. Ibadah apa saja di dalam kamar mandi, di dalam toilet itu nggak boleh. Sebaiknya dalam hati aja. Ya, di dalam hati saja boleh. Kita masuk pun di dalam hati saja. Masuk doa itu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu dalam hati. Kalau kita sudah terlanjur masuk ya. Tapi kalau sebelum masuk ya dibaca di luar itu gitu. Jadi yang nggak boleh itu ibadah yang sifatnya ibadah. Jadi begitu. Bagaimana kalau kita masuk kamar mandi, HP kita berbunyi? Bunyinya itu alarm tentang zikir atau apa namanya, nada dering yang zikir subhanallah kadang-kadang gitu kan, ya tinggal dimatikan aja, nggak masalah. Ya, gimana lagi gitu kan. Tapi jangan sampai kemudian melarang menggunakan nada dering pakai ayat Al-Quran atau ayat zikir, nggak masalah gitu. Tapi ketika di kamar mandi segera dimatikan aja.
Bagaimana hukumnya membawa HP yang di situ ada mushafnya masuk ke kamar mandi? Ya nggak masalah, HP itu bukan mushaf gitu kan. Yang nggak boleh itu mushaf Quran. Nah kalau HP juga nggak boleh masuk, orang yang hafiz Quran nggak boleh dong masuk ke toilet. Di dalam otaknya ini hafiz 30 juz gitu kan. Itu kan bukan mushaf, jadi orang ada di dalam lembaran-lembaran otak itu gitu, maka nggak mengapa boleh gitu. Jadi yang nggak boleh itu membawa mushafnya itu yang nggak boleh. Jadi ibadah di dalamnya nggak boleh. Tapi kalau sekedar bersuci, memang itu tempatnya bersuci gitu kan. Tapi ada apa lagi? Satu lagi silakan Teguh. Salah satu cara mandi janabah itu kan kita sebut membasuh itu kan Berwudu dulu, betul. Setelah berwudu baru kita basuh semua badan. Betul. Adakah wudu lagi setelah mandi ketika mau sholat? Ini menarik ini. Jadi kalau menurut buku ini, pendapat para ulama dan beberapa mazhab mengatakan sudah tidak perlu lagi. Karena Meskipun kita bersabun, iya, tangan kita itu kena enggak sana sini gitu. Karena orang yang bersuci dari hadas besar dengan sendirinya dia akan bersuci juga dari hadas kecilnya. Tapi kalau orang hanya sekedar bersuci dari hadas kecil, belum tentu dia suci dari hadas besar. Berwudu saja bukan berarti dia sudah bersuci dari hadas besar. Tapi kalau sudah mandi besar, berarti kan sudah otomatis dia bersuci dari hadas kecilnya juga. Basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, itu mandi besar itu sudah semuanya itu gitu. Menurut pendapat buku ini dan beberapa mazhab yang nanti kita akan membahas itu mandi junub dan mandi biasa itu. Ini menarik nih, kita harus tahu karena kalau enggak kita akan ragu aja. Soalnya kan gini, Iya. meskipun kita sudah punya cucu ini, belum tentu orang bisa mandi janabah. Betul. Tidak semua orang bisa. Yang diajarin sama orang tua itu. Betul. Kalau nggak ngaji apalagi? Nggak tahu, betul serius. Kita akan bimbang saja gitu. Kalau mandi kan kita pegang semua. Ya, Bukan juga benar. Kalau dua aja itu kan real. batal itu kalau kita ada rangsangan syahwat. Dirangsang nggak syahwatnya ketika pegang-pegang itu? Kita pegang aja udah. Ya, makanya nggak masalah. Yang nggak boleh itu ketika dipegang sambil gitu ada melamun gitu. Jadi disitulah kemudian terjadi perbedaan mazhab itu yang harus kita sikapi. Banyak sekali. Nanti kita belajar di situ banyak sekali itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu contoh suami yang paling pengasih, paling penyayang kepada istri-istrinya. Kadang sebelum berangkat pergi ke masjid itu diciumnya sebagian istrinya itu. Lalu istrinya menegur, ya Rasulullah, engkau tidak berwudu lagi, kenapa harus berwudu gitu kan? Jadi karena ciuman itu tidak membatalkan wudu. Nah, jadi beda ciuman sayang dengan ciuman apa satu lagi itu nafsu gitu kan? Wah, itu sudah membatalkan wudu kalau sudah begitu. Nah sama dengan itu juga, karena itu bagian dari tubuh kita sendiri, nggak mungkin nggak kita sentuh. Gitu. Tapi dengan mandinya kita, nyiramnya kita, itu berarti kita sudah membersihkan dari seluruh anggota tubuh kita, termasuk yang hadas kecil-kecilnya itu. Gitu. Ya silakan, nggak apa-apa. Menyambung dari Pak Jumori, Iya. untuk mandi junub itu kan apa diawali cuci kemaluan dulu, Iya, cuci tangan kembali, membaca rambut, baru wudhu. iya, itu yang betulnya. Apalagi ketika semalam itu semangat gitu kan, nah, pasti ada tersisa-sisa gitu. Itu kita dibersihkan dahulu. Kalau wudhu terus mandi semuanya dibersihkan dulu. Jadi ketika sudah tertidur itu kita cuci dulu tangan, gitu ya, cuci tangan.
baru kemudian kita cuci kemaluan, kita bersihkan mana-mana ada sesuatu itu, terus kita cuci lagi tangan, kita berwudu dengan cara yang terbaiknya, yang betul-betul, karena kita berwudu itu berarti mencuci anggota-anggota tubuh yang paling jauh dari jantung. Ada muka, ada kepala, ada tangan, ada kaki, itu paling jauh semuanya dari jantung. Nah, potensi untuk tubuh itu mengalami shock ketika kena air itu dulu yang harus dikenakan air gitu. Sehingga badan kita akan menyesuaikan, temperaturnya itu akan turun gitu. Sehingga nanti ketika kita siram dengan air dingin apapun, badan kita itu akan menjadi stabil. Itu di rumah sakit Florida, Amerika itu membuat kajian tentang manfaat orang berwudu luar biasa. Orang kalau bermandinya itu didahului dengan wudu tidak akan kena stroke, Kan tapi kalau orang itu langsung disiram kepalanya begitu, apalagi di saat panas-panas itu banyak kejadian orang stroke. Nah, itulah kemudian rumah sakit ini membuat penelitian, Islam itu luar biasa. Tapi mereka nggak masuk Islam, tapi mengakui hebatnya Islam itu. Kenapa orang Islam itu ketika mandi harus wudhu terlebih dahulu? Itu mengagumkan bagi mereka itu. Ternyata membasuh anggota-anggota tubuh yang paling jauh dari jantung itu sangat diperlukan sebelum mandi, sehingga badan itu akan berubah temperaturnya itu, menyesuaikan diri gitu. Ini pertanyaan bagus-bagus ini, tapi nanti akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya tentang mandi dan mensucikan diri dari najis. Mohon maaf, karena ini penting ya, kita utamakan dulu. Kita tutup dengan tasbih kita, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.